Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suci Haryanti. Kali ini saya akan menerangkan tentang data ya. Pengertian statistik dalam data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Data juga merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Jadi data dapat dijumpai di berbagai tempat. Itu adalah data. Oke, sumber data di sini ada dua, ada data primer, ada data sekunder. Data primer di sini adalah data yang penelitinya sendiri yang mengambil atau penelitinya sendiri yang mengumpulkan data tersebut. Nah, kalau data sekunder itu adalah data yang sudah ada pada suatu instansi. Nah, peneliti tinggal mengambil, misalnya data bursa saham, data bursa efek, atau data sensus penduduk, itu kan sudah ada, kita tinggal mengambilnya. Oke, susunan data dibagi menjadi dua, ada data tunggal, ada data kelompok. Kalau data tunggal, ini data yang belum dikelompokkan, masih bentuknya tunggal. Misalnya nilai 5, 6, 7, 8. Nah, kalau data kelompok, nilai tersebut sudah dikelompokkan. Misalnya, times nilai dari 5 sampai 7. Nah, itu udah ada kelompoknya. Seperti itu. Oke, waktu pengumpulan data. Waktu pengumpulan data dibagi menjadi dua. Ada data time series sama cross section. Nah, kalau time series ini adalah waktu pengumpulannya berkala. Gitu, misalnya bulan Januari sampai bulan Desember gitu ya, bahan makanan dari suatu pesantren. Nah, kalau cross section itu hanya pada suatu kejadian atau suatu waktu, misalnya bahan makanan yang diperlukan pada saat pernikahan, atau kita mengumpulkan data angket pada saat pengabdian masyarakat. Nah, itu kan hanya suatu waktu ya. Oke, berdasarkan data statistik dibagi menjadi dua, ada kualitatif sama kuantitatif. Nah, kalau kualitatif ini biasanya hanya berupa kalimat-kalimat atau kata-kata. Nah, kalau kuantitatif ini berupa angka, ya. Nah, inilah yang sering kita gunakan, yaitu dari data statistika ada ordinal, ada rasio, ada interval, ada nominal. Nah, kalau data ordinal ini biasanya atau ini kita sebut dengan ranking. Ranking 1, 2, dan 3. Jadi kalau datanya berbentuk ranking itu namanya data ordinal. Nah, kalau rasio itu adalah data yang berjarak seperti 1, 2, 3, 4, 5, tapi dia ada nilai absolutnya yaitu 0. Jadi misalnya berat suatu barang ya bisa dikatakan 0 kg karena memang tidak ada beratnya gitu. Kalau interval ini adalah data yang berjarak juga tapi tidak ada nilai nolnya. Misalnya data angket 1, 2, 3, 4, 5 itu skala Likert ya, kita sering mengisi sebuah angket itu datanya pasti tidak ada absolutnya atau tidak ada angka 0. Pasti bermulai dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau data nominal ini biasanya jenisnya dia pengkodean. Misalnya laki-laki kodenya 1, wanita kodenya 0 gitu ya. Atau 1, 2 gitu ya, kodenya 1, 2. Itu biasanya sistem coding gitu. Atau apakah dia mengidap suatu penyakit, misalnya penyakit cacar air atau apa, iya atau tidak. Nah, iya atau tidaknya itu bisa dikategorikan dengan 0 atau 1 ya. Itu bisa dikategorikan dengan itu yang disebut dengan data nominal.
referensi yang saya gunakan itu adalah referensi dari buku statistiknya Pak Sugiono, dari bukunya Pak Supardi, dan dari bukunya Yulianda Hanif, buku statistika pendidikan. Oke, cukup sekian dan terima kasih.